Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mengucap syukur kita dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan membawa doa dan syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Mazmur 96 ayat 1-4. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mari kita akan memujikan pujian Kau Tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, mencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing, Tuhan, untuk mendengarkan renungan firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Nya, Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan kami hati yang tunduk kepadamu dan telinga yang mendengarkan akan firman Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai jalannya ibadah renungan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan sambung dengan pujian Tiba Saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta dan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita akan pujikan lagi sekali lagi. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan
Bacaan dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 2 dan ayat 4. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mari kita akan sambung dengan pujian Seperti Rusa yang Haus. Sekali lagi, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah
sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan Yesus, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan Yesus berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, pada saat ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya dari Mazmur pasal 119 ayat 25 sampai 35. Mazmur 119 ayat 25 sampai 35. Saya akan membacakannya. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku memilih jalan kebenaran, telah menepatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan berikan tema kepada kita untuk belajar bersama-sama. Temanya adalah teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelumnya kita melihat kitab Mazmur ini ditulis oleh beberapa orang yang disebut dalamnya, yaitu ada Salomo, ada Daud, Asaf, Bani Korah. Namun kitab ini isinya lebih banyak ditulis oleh Daud. Nah, terutama pasal 119 ini dipercaya ditulis oleh Daud sendiri, yang di dalamnya itu berisi Taurat Tuhan, petunjuk, peringatan, ketetapan, perintah, titah, firman, jalan kebenaran, janji, dan hukum. Nah, dalam Mazmur 119 ini kita melihat bagaimana ia dengan sungguh-sungguh serta tekun berusaha keras untuk mengerti Taurat Tuhan. Ia menghafalkannya, ia rindu mengetahui lebih banyak. Ia tidak membiarkan suatu apapun mengalihkan perhatiannya dari Taurat itu. Firman Allah memerintah kehidupan Daud dan mengendalikan tingkah lakunya, memberikan pengharapan dan damai sejahtera memimpinnya kepada kehidupan. Nah, apa yang perlu kita belajar dari Mazmur 119 ini? Tadi saya telah memberikan temanya, yaitu teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama yang kita perlu pelajari saat ini, yang pertama, mengenali akan kebenarannya. Bagaimana cara mengenali akan kebenarannya? Kita melihat pada ayat 27 dan 33. Ayat 27 berkata, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan ayat yang ke-33 berkata, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Poin yang pertama yang saya berikan kepada kita yaitu mengenali akan kebenarannya, yaitu merenungkan dan menaati. Merenungkan, kita melihat ayat 27b tadi berkata, supaya aku merenungkan perbuatan-Mu yang ajaib. Artinya ada sesuatu, kita memikirkan ada suatu tindakan di dalam diri seorang Daud untuk terus belajar dan terus memahami akan kebenaran firman Tuhan.
merenungkan untuk segala perbuatan yang begitu ajaib yang Tuhan nyatakan. Kita membaca dalam Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah yang begitu ajaib yang dilakukan Tuhan khususnya bagi Daud? Kenapa begitu penting bagi Daud mengatakan hal itu? Begitu ajaib. Kita melihat ke belakang lagi, ke belakang bahwa di mana Daud membunuh tentara orang Filistin yang kuat yang disebut sebagai pendekar, yakni Goliat yang tingginya 6 hasta sejakal, hanya dengan tongkat dan batu kecil yang ditaruhnya di kantungnya. Kita melihat lagi Daud mengalahkan singa dan beruang. Kita melihat lagi Daud mengalahkan beribu selaksa musuh. Nah, itu bukan hal mustahil, bukanlah mustahil kalau kita pikirkan. Mungkin bisa terjadi, mana bisa Daud melakukan hal itu. Mungkin itu hal yang mustahil bagi kita kalau kita pikirkan. Mana bisa Daud melakukan hal itu? Mana mungkin Daud melakukan hal itu? Tetapi dikatakan di sini hal yang ajaib luar biasa yang dikaruniakan Tuhan. Karena Tuhan semuanya terjadi. 2. Hidup yang menaati kehendaknya, ayat 33b. "Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Ini adalah suatu prinsip yang ada pada Daud. Memegangnya yakni menaati. Menaati itu yaitu melakukan dan percaya. Ada suatu kepercayaan yang penuh di dalam diri seorang Daud, percaya sepenuhnya. Poin yang kedua yang saya bagikan kepada kita yaitu memelihara akan kebenarannya. Memelihara, kata dasar memilih adalah usaha untuk menjaga serta merawat dengan baik. Ada usaha untuk melindungi. Demikian firman dari nats ini. Ada suatu prinsip di mana Daud dengan segenap hatinya hidup dalam Tuhan, tidak bertindak semaunya. Nah, poin yang ketiga yang saya bagikan kepada kita yaitu senang akan firman-Nya. Kita lihat dari ayat 35 yang berkata, "Biarkanlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya." Nah, ada suatu kerinduan yang dalam dari seorang diri Daud, di mana bukan hanya mengenal dan menaati, tetapi menggemari akan firman-Nya, menyukainya. Bagaimana kita menyukai suatu? Tentunya kita akan merasa senang sekali. Demikian yang dirasakan Daud, menggemari setiap firman itu, senang akan firman itu. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita sudah mendapatkan firman yang tertulis di dalam Alkitab? Apakah kita gemar, senang dalam belajar firman Tuhan, sama seperti Daud yang begitu menyukai akan kebenarannya? Ataukah tidak sama sekali? Apakah kita belajar? Apakah kita sudah belajar merenungkannya? Sudahkah kita percaya akan kebenarannya? Dan sudahkah kita taat akan kebenarannya? Firman ini mendorong kita untuk kembali merenungkan apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan. Mendorong kita untuk memiliki kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat pada malam hari ini Tuhan. Berkati kami dalam renungan ini Tuhan Yesus sehingga menjadi bekal bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Dan mari kita pujikan pujian Jadikan Aku Rumah Doa. Sekarang ke tempat kudus-Mu,
serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa Agar semua suku bangsa, agar suku bangsa agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saatnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yang pertama, presiden dan wakil presiden. Yang kedua, perekonomian bangsa dan negara. Yang ketiga, upaya pemerintah dalam menanggulangi virus corona. Dan yang terakhir, keamanan dan kenyamanan kota Kabupaten Bekasi.